Wakilan Wali Kota Kupang, Ibu Kadis Pariwisata Kota Kupang, Ibu Yosefin MDGTA SPMN, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Ibu Dr. Widya Cahya, dan Pengindung Komunitas Perempuan Kreatif Ibu Caroline Marta Arizona Ondok SH. Kami mengucapkan selamat datang bagi ibu-ibu yang terhormat dan silakan mengambil bagian di tempat duduk yang telah kami sediakan. Untuk video dan lagunya energik sekali, by the way, luar biasa ya. Dan itu hasil kerjaannya perempuan kreatif. Oh, tentu saja. Jadi lagu itu juga terinspirasi dari gerakan-gerakan perempuan kreatif yang 30 yang berlangsung pada hari ini tanggal 28 April 2020. Tenggara Timur dan Kota Kupang adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan potensi perempuan di bidang kreatif. Karena itu, perempuan bukan sekedar pendukung atau penyemangat dalam perjuangan di berbagai bidang, melainkan perempuan juga memiliki peran aktif yang sangat penting dalam segala aspek di masyarakat. Sejarah telah melukiskan bahwa banyak perempuan yang berdiri di garis depan, berjuang bersama-sama untuk sebuah perubahan dan menjadi perempuan yang tangguh, kreatif, dan mandiri. Surat permohonan pengukuhan Serli Yunike Rotulene, bidang-bidang kerja, bidang pendidikan dan pelantikan, Ketua Evli Taroci Loloin SM, Sekretaris Mariam Raja, anggota Vega Pausar Violeta Pelo dan Agustina Lado, bidang ekonomi dan pemberdayaan perempuan, Ketua Erna Minarni Hula SSI, Sekretaris Budaya dan Pariwisata, Ketua Dona Pele, Sekretaris Dewi. Saya secara resmi mengukuhkan Komunitas Perempuan Kreatif Nusa Tenggara Timur dan Komunitas Perempuan Kreatif Kota Kupang yang berkedudukan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai wadah bagi perempuan kreatif untuk berbagi ide, pengalaman, dan karya bagi komunitas lainnya dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan perempuan kreatif NTT dan Kota Kupang. Saya percaya bahwa dengan kerjasama dan dedikasi, komunitas ini akan mencapai tujuan bersama dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yakni menjadikan Kota Kupang sebagai kota kasih, rumah bersama yang maju mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini bukan sekedar semboyan, melainkan arah nyata perjalanan kita bersama. Untuk mencapainya, kami terus bekerja keras melalui berbagai langkah yang konkret, yaitu Cerdas jiwanya, cerdas mentalnya, yang memiliki barrier dan mampu membela dirinya sendiri. Kita akan menutup foto bersama sekali lagi. Sekali lagi kita ambil foto bersama. Mari bergabung ibu-ibu yang ada masih duduk. Mari Ibu Kabit, kami persilakan untuk kita hadir bersama. Ini ya menghadiri pengukuhan komunitas perempuan kreatif. Terus kebetulan ada beberapa janji dari Rijal audiensi di beberapa organisasi juga. Lalu besok kita PKK ada rapat koordinasi tingkat kota, kecamatan, kelurahan.
dalam rangka memang program kerja dan persiapan untuk pemeriksaan posyandu. Lalu kalau untuk komunitasnya perempuan kreatif, saya mengapresiasi luar biasa inisiasinya dengan moto perempuan menolong perempuan. Jadi memang kalau kita perempuan bersatu, saya yakin pasti dampaknya besar, baik dari ekonomi, baik itu dari kita dukungan seperti misalnya kayak kasus kekerasan, pendidikan. Karena produknya mereka, kemarin saya sempat sudah audiensi, itu produknya memang kan mereka awalnya juga pasti akan membantu di stunting. Kadang stunting ini kan orang selalu berpikir makanan yang bergizi itu mahal. Padahal sebenarnya makanan yang mahal itu belum tentu bergizi. Jadi padahal dari produk-produk pangan lokal kita itu sudah banyak gizi, apalagi kita NTT, terutama Kota Kupang, ikan itu kan banyak. Cuma mungkin karena pengolahannya yang biasa-biasa saja, anak mungkin jadinya bosan ya. Makanya kayak ini mereka bikin ada abon ikan, nugget ikan. Yang penting proses pengolahannya jangan sampai merusak gizi-gizi yang ada di dalam sumber proteinnya, seperti itu. Ini kan sudah terbentuk hari ini untuk kota dan provinsi. Mungkin ada harapan? Harapan kedepannya komunitas perempuan kreatif ini bisa berdampak bagi masyarakat, terutama lingkup terkecil dulu, keluarga sekitar, lingkungan sekitar. Artinya berdampak baik itu secara ekonomi, membantu, terus bisa kolaborasi dengan kita PKK ataupun pemerintah kota untuk penanganan kasus-kasus stunting. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Terkait dengan komunitas perempuan dan NTT, mungkin yang dalam program depan yang akan menjadi tindak lanjut dari keputusan ini seperti apa? Terus untuk membina anggota yang terus berjalan punya usaha. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dengan pasal Halo, pertanyaan yang sangat pas ya dengan kegiatan hari ini. Terkait dengan pengukuhan hari ini, seperti yang disampaikan, ini adalah momentum yang sangat strategis, sangat luar biasa, sangat bermartabat, di mana hari ini kita semua kaum perempuan berkumpul untuk dikukuhkan. Mengapa ada namanya komunitas seperti yang tadi dalam sambutan, dengan permenungan, lalu bermacam-macam latar belakang, berpikir mengapa sampai memilih komunitas, bukan perkumpulan, bukan himpunan, bukan ikatan. Komunitas ini kalau kita melihat itu lebih kepada satu keprihatinan yang sama dari semua kaum perempuan. Berangkat dari keprihatinan yang sama, latar belakang yang sama, keinginan yang sama, dengan mewujudkannya juga caranya sama. Jadi ada kesepakatan di dalamnya, strategi-strategi penyelesaian untuk mengatasi masalah perempuan oleh perempuan dan dari perempuan itu, ya dengan strategi-strategi yang praktis, yang mudah, yang tidak terlalu berbelit-belit ya. Kalau saya melihat upaya ibu-ibu, walaupun di hari pertama baru melihat saja sudah luar biasa. Lalu harapan saya sebagai pelindung di organisasi ini, tentu ke depan kita tidak bergerak sendiri. Hari ini adalah momentum langkah awal kita untuk menentukan arah ke depan seperti apa. Yang pertama tentu kami memperkenalkan organisasi ini dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kukuhkan hari ini terus diam-diam, orang tidak kenal. Jadi dengan cara apa? Ya seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan pemerintah, kegiatan organisasi misalnya dari wanita, PKK, atau organisasi lainnya, UMKM atau kreativitas asli dari ibu-ibu bisa pamerkan di sana. Karena itu kita sudah coba melakukan di beberapa kegiatan kita, dan puji Tuhan kita tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Seberapa banyak orang melihat
seberapa kuat orang mengambil barang kita, tapi terus kita promosikan. Nama organisasi ini kita semua, bukan hanya saya, bukan hanya Ibu Cynthia, kemana-mana kita gaungkan. Tidak pusing orang mau bilang apa, kita gaungkan sehingga orang mengenal. Ketika orang sudah mengenal namanya, sebetulnya mudah. Kalau melihat dia punya nama ini, Perempuan Kreatif Nusa Tenggara Timur, orang sudah bisa tahu apa yang mereka bikin di dalam. Diharapkan ke depan setelah hari ini kita berkolaborasi dengan semua organisasi perempuan, dengan semua stakeholder, terutama dengan pemerintah. Kita tidak boleh lupa pemerintah, apapun yang kita bikin, tapi kalau pemerintah juga kita tidak masuk ke dalamnya, tidak ada guna. Karena ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk menghidupkan semua organisasi, termasuk organisasi perempuan, untuk mendukung program pemerintah ke depan. Seperti itu. Ada tambahan dari? Karena ini adalah organisasi secara formal baru dikukuhkan hari ini, walaupun secara de facto dia sudah berjalan. Mungkin beberapa tahun sebelumnya sudah bergerak. Oleh karena itu, ke depan ini bersama pengurus inti akan melakukan pematangan terhadap program-program yang sudah dibuat. Bidang-bidangnya ada, tetapi tentu kita melihat juga supaya tidak terlalu muluk-muluk. Tidak terlalu muluk-muluk, seperti yang saya sudah sampaikan, harus punya aspek manfaat untuk masyarakat, juga untuk anggota. Jadi kita tidak hanya untuk orang lain, untuk kita yang ada di dalam. Karena ini juga adalah terdiri dari kaum perempuan yang memang mau mandiri, tidak bergantung saja dengan suami, tetapi kita juga harus punya usaha dan kita harus bisa kreatif untuk bisa menembus pasar ke depannya. Kita tidak tahu ya budaya apa yang akan dibuat untuk kita lebih bersatu untuk kita bekerja sama dengan pemerintah dan segala macam. Karena mungkin saya pembina juga cukup sangat luar biasa. Sebenarnya saya lihat menyatukan visi misi kita, banyak sekali perempuan-perempuan kreatif di dalamnya. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan kita anak-anak ini, misalnya untuk menyatukan visi kita ke depan, seperti apa kita bergeraknya. Segitu aja. Terima kasih. Dan apa yang saya lakukan, karena ini bukan satu organisasi kita bersama, jadi kita saling koreksi. Memang saya sudah membaca visi, misi, memang perlu dikoreksi. Lalu kegiatan di bidang-bidang itu juga perlu lebih disederhanakan, disesuaikan. Yang terpenting organisasi itu solid. Kalau mau solid, di antara kita tuh harus terbuka, belajar bagaimana berorganisasi. Saya memimpin organisasi yang jumlah perempuan terbanyak untuk NTT Dharma Wanita. Itu perempuan semua, istri pejabat semua di dalam. Tapi kami bisa. Kabupaten kota itu ribuan, dari 14.000 sudah naik sekarang, setengahnya itu Dharma Wanita. Ya, dari dia punya kapten ya, dia mau bawa kemana organisasi. Intinya masing-masing anggota itu mau belajar. Kalau soal kerja kan masing-masing punya kreativitas, kemampuan untuk menciptakan A, B dan seterusnya, pangan ini, pangan itu, bikin tenun ini, tenun itu, segala macam. Tapi dewasa dalam berorganisasi itu penting. Jangan ada ego, tidak boleh. Nah di sini strukturnya saya bukan kepala. Kalau kepala kayak di kantor saya bisa perintah staff. Tapi ini organisasi kita sama-sama. Bagaimana menghidupkan organisasi dari kita saling memberikan masukan, membuka hati dan terima untuk dikritik. Saya di posisi ini saya paling senang dikritik. Kalau saya lihat terlalu banyak diam, lama diam, saya bingung sendiri. Harus ada yang koreksi. Itu baru kita maju. Itu baru maju.
tidak main-main, memimpin organisasi besar, dan saya juga di PP PAUD Nusa Tenggara Timur. Di tengah berkurangnya bantuan dari pemerintah untuk kita, tidak ada lagi anggaran, tapi kami juga kreatif mencari dana. Jadi bukan hanya di KPK ini, di organisasi yang adalah mitra pemerintah, kami juga mencari untuk menghidupkan organisasi itu untuk bisa bikin kejadian yang bermanfaat, misalnya mengatasi stunting dan lain sebagainya. Jadi jalan. Jadi intinya di organisasi itu bagaimana komitmen kita masing-masing. Ibu ketua hanya bisa membawa, ketua juga harus bisa mendengarkan semua. Tidak bisa, karena ini bukan kantor, bukan birokrasi, ini organisasi. Jadi kita sama-sama. Dalam visi misi yang saya lihat itu sepintas saya belajar, saya melihat baik, tapi mungkin perlu lebih disederhanakan. Kalau saya melihat ini tidak cocok nanti kalau di atasnya terlalu kalimatnya terlalu tinggi, sementara kita ini kerja kreatif yang memang hari-hari kita bekerja untuk mencari memasarkan kita punya produk, kita berpikir bagaimana menciptakan ini, menciptakan itu, kayak gitu. Kita akan hari ini kita lanjut lakukan provinsi dan kota, dan rencana berikutnya kita akan melebarkan sayap ke kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan juga mengikuti dengan program kerja. Dan tadi pertanyaan bagaimana dengan dana? Kalau dana untuk sementara itu dari kami dan untuk kami. Dan berbicara kreatif, berarti dana itu munculnya dari ide, dari dalam. Dengan adanya ide kreatif muncullah dana itu. Kami sebenarnya dana itu ada di sekitar kita, modal itu ada di sekitar kita. Contohnya kami membuat kerajinan, ini kan dari hasil atau kain-kain pecah yang sudah dibuang sebenarnya, tapi ini bisa kami olah menjadi sesuatu bernilai ekonomi bagi kami dan juga bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Harapan ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah maupun swasta untuk lebih kreatif lagi dan lebih sukses mandiri lagi. Karena ada dua hal atau program pemerintah yang kami akan dukung, yaitu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ini ada kaitannya dengan ekonomi, sehingga dengan kreativitas yang kami lakukan, kami berharap ke depan bisa membantu ekonomi dan juga mensejahterakan, menyehatkan anak-anak generasi penerus bangsa. Terima kasih.